Shalom saudara-saudara, kali ini adalah pelajaran ketujuh tentang baptisan air. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan terima kasih kami memasuki pelajaran ketujuh. Tuhan berbicaralah kepada kami semua supaya kami makin mengerti maksud firman-Mu dan maksud hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ada beberapa cara pembaptisan yang berbeda satu sama lain. Ada yang dipercik, ada yang diselam, dan kami melakukan dengan cara diselam. Karena dari denominasi kami, denominasi baptis, kami melakukan pembaptisan selam. Denominasi adalah sekte-sekte kekristenan, aliran kekristenan yang memiliki Allah yang sama, menyembah Allah yang sama, dan beriman sama, namun hanya prakteknya ada sedikit perbedaan. Semua adalah tergantung dari tata cara gereja masing-masing. Bab A, arti baptisan. Yang pertama, baptisan itu melambangkan penguburan dosa kita dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Jadi pada saat kita dibenamkan ke dalam air, itu sebagai lambang dosa kita dikubur. Kepribadian kita yang lama sudah mati dan kita dibangkitkan dalam hidup bersama Kristus. Itu sebabnya dilakukan baptisan selam. 1 Korintus 15 ayat 3-4 mengatakan, "Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Dan Kolose 2 ayat 12 mengatakan, "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu karena kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati." Itulah sebabnya dengan perkataan ini kita dibaptiskan selam, yaitu dimasukkan ke dalam air sampai basah semua. Yang kedua, melambangkan hidup sebagai seorang Kristen. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Roma 6 ayat 4 mengatakan, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Dan yang bab B, bagian B, berjudul baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah simbol penyataan bahwa Anda sudah diselamatkan. Baptisan juga simbol dari perjanjian dan komitmen antara kita dengan Kristus Yesus. Baptisan tidak menyelamatkan, namun iman kita kepada Kristuslah yang menyelamatkan. Jadi, dibaptiskan tidak berarti diselamatkan. Tapi iman kita yang menerima karunia yang gratis itu dari Tuhan, itulah yang menyebabkan kita diselamatkan, karena kita mengakui Dia sebagai Allah dan kita bertobat. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Sebab karena hasil karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi kita tidak bisa sombong karena kita sudah diselamatkan, karena itu adalah karunia dari Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita. Nah, yang bab C, bagian C, mengapa harus dibaptis selam? Ini dia alasannya. Kata asli Yunani, baptizo, berarti membenamkan atau basah kuyup, mencelupkan di bawah air, melambangkan penguburan dan kebangkitan. Pertama, karena Yesus dibaptis dengan cara itu. Matius 3 ayat 16 mengatakan, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Jadi pada saat Yesus keluar dari air, yang mengartikan sebelumnya Yesus ada di dalam air, basah kuyup, dibenamkan ke dalam air. Yang kedua, setiap baptisan dalam Alkitab dilakukan dengan perendaman, pembenaman ke dalam air. Yohanes 3 ayat 23 mengatakan, "Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim,
sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Bab D, para pendiri denominasi yang setuju dengan baptisan selam. Yang pertama, Martin Luther berkata, "Saya perlu orang-orang yang ingin dibaptis sepenuhnya tenggelam sebagai tindakan yang sesuai dengan misteri yang nyata. I would have those who are to be baptized to be entirely immersed as the work imports and the mystery signifies." Yang kedua, John Calvin berkata, kata membaptis berarti membenamkan. Sudah pasti bahwa selam merupakan praktek gereja tradisi. The word baptize signifies to immerse. It is certain that immersion was the practice of the ancient church. Yang ketiga, John Wesley mengatakan, dikuburkan dengannya, membaptis secara selam sesuai dengan kebiasaan gereja mula-mula. Buried with him alludes to baptizing by immersion according to the custom of the first church. Jadi dengan demikian, saudara, jelaslah mengapa saya dan aliran gereja kami membaptiskan dengan selam, dengan cara menyelamkan orang sepenuhnya sampai basah kuyup di dalam air. Bab yang E, siapa yang harus dibaptis? Pertama, setiap orang yang telah percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul 8 ayat 12 mengatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi dirinya dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jelas di sini siapa saja yang sudah percaya dibaptiskan. Lalu yang kedua, penjelasan tentang baptisan anak. Untuk baptisan anak, kita harus menunggu sampai anak kita menjadi lebih dewasa, mungkin umur 8 atau mungkin umur 7 atau mungkin umur 10, umur 12, tergantung dari pengertiannya, sampai mereka sepenuhnya mengerti tentang apa arti keselamatan. Mereka tahu bahwa mereka sudah diselamatkan. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Kristus Yesus. Nah, di gereja kami tidak membaptiskan bayi, tapi kami memberikan kesempatan orang tua mereka untuk datang beserta anak-anaknya, bayi-bayinya, untuk kami doakan, menyatakan bahwa orang tuanya siap untuk mendidik anaknya dengan pelajaran dari Kristus Yesus sesuai isi Alkitab, dan akan membawa anaknya ke gereja untuk belajar bersama-sama mengenal Kristus lebih dalam. Jadi itulah tujuannya untuk kami tidak membaptisan anak-anak kecil, karena mereka harus mengerti secara pribadi siapa Yesus itu. Sampai ketemu di pelajaran yang berikut. Tuhan berkati. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjelaskan apa makna baptisan. Berikan kami pengertian lebih dalam lagi, dan hubungan kami dengan Engkau lebih kuat lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.